Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial cara mendownload Linux menggunakan VirtualBox. Langkah pertama yang kita lakukan ialah mendownload file Linux. Di sini saya menggunakan jenis Linux Ubuntu. Langsung saja klik Get Ubuntu. Lalu klik Download Ubuntu Desktop. Nah, di sini saya menggunakan jenis Ubuntu versi 24.4. Langsung saja klik download. Ketika kita klik download, maka file Linux tersebut akan otomatis terdownload. Karena saya sudah mempunyai file Linux, maka saya close aja ya. Langkah selanjutnya, buka VirtualBox, lalu klik New. Beri nama pada virtual yang akan dibuat. Di sini saya memberi nama Linux. Masukkan file Linux-nya, lalu next. Di sini saya menggunakan disk memori 4000. Untuk prosesornya saya beri 2, lalu klik next. Nah, untuk harddisknya saya tidak ubah, biarkan 25 GB. Finish. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Prosesnya sudah hampir selesai. Next, lalu close. Nah, inilah tampilan sistem operasi yang sudah dibuat tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan melakukan perbandingan antara Linux dan Windows. Di sini saya akan melakukan perbandingan sistem operasi Linux dan Windows. Perbandingan Linux dan Windows dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti lisensi, harga, keamanan, kinerja, dukungan hardware, penggunaan, komunitas, dan update. Perbandingan yang pertama yaitu lisensi dan harga. Linux adalah sistem operasi open source, artinya pengembangan dan penggunaannya tidak memerlukan biaya lisensi. Sedangkan Windows, yaitu sebaliknya, adalah sistem operasi proprietary yang memerlukan biaya lisensi. Perbandingan yang kedua yaitu keamanan. Linux dikenal memiliki keamanan yang lebih baik karena sifat open source yang memungkinkan pengembangan dan penelitian oleh komunitas.
Sedangkan Windows dengan lisensinya yang proprietary memiliki keamanan yang lebih terbatas. 5 masalah yang terjadi pada Linux dan solusinya. Yang pertama, tidak dapat mengakses direktori atau file. Solusinya, pastikan Anda memiliki izin yang tepat untuk mengakses direktori atau file tersebut. Anda dapat menggunakan perintah SI untuk melihat izin akses dan perintah sudo untuk mendapatkan izin superuser sementara. Yang kedua, tidak dapat menginstal perangkat lunak. Solusinya, pastikan Anda memiliki akses internet dan ruang yang cukup dan partisi tempat Anda ingin menginstal perangkat lunak. Jika masalahnya terjadi karena keterbatasan ruang, pertimbangkan untuk memindahkan atau menghapus file yang tidak diperlukan. Yang ketiga, sistem operasi Linux tidak dibooting dengan benar. Solusinya, pastikan bahwa sistem operasi Linux telah diinstal dengan benar dan bahwa bootloader telah dikonfigurasi dengan benar. Jika masalah ini terjadi setelah pembaruan, pertimbangkan untuk memulihkan sistem ke versi sebelumnya. Yang keempat, tidak dapat menjalankan aplikasi tertentu. Solusinya, pastikan bahwa aplikasi tersebut telah diinstal dengan benar dan bahwa semua dependensi yang diperlukan telah dipasang. Jika masalahnya terjadi setelah pembaruan, pertimbangkan untuk memperbarui aplikasi tersebut. Yang kelima, masalah tidak dapat menghubungkan perangkat USB. Solusinya, pastikan bahwa port USB yang digunakan adalah port yang berfungsi dan tidak terblok oleh pengguna lain. Jika masalahnya terjadi setelah pembaruan, pertimbangkan untuk memeriksa log kernel untuk mencari informasi tentang masalah tersebut. 5 masalah yang terjadi di Windows dan solusinya. Yang pertama, Windows tidak dapat install update Windows. Masalahnya ada di file Windows yang rusak. Jadi solusinya adalah dengan membuka dialog run dengan tombol Windows +R, ketik C.2 Windows software distribution download dan tekan OK. File Explorer terbuka, hapus file atau folder direktori ini. Jika Anda tidak dapat menghapus file, booting Windows ke save mode dan kemudian coba file tersebut. Restart kembali PC Anda dan coba jalankan update Windows lagi. Yang kedua, kinerja komputer lambat. Masalah komputer lemot. Solusinya adalah dengan periksa ruang penyimpanan dan hapus file yang tidak dibutuhkan. Pastikan aplikasi yang tidak diperlukan tidak mengirim notifikasi ke layar komputer. Uninstall aplikasi yang tidak dipakai. Periksa suhu komputer dan pastikan tidak terlalu panas. Periksa teknologi prosesor dan pastikan tidak terlalu lama. Yang ketiga, printer tidak bekerja atau tidak terdeteksi. Solusinya, buka official website vendor printer Anda dan cari pilihan download driver. Cari driver yang sesuai dengan tipe printer Anda, download dan install driver yang diperunjukkan. Yang keempat, masalah pada aplikasi default. Solusinya, periksa aplikasi yang tidak perlu tidak mengirim notifikasi ke layar komputer. Uninstall aplikasi yang tidak dipakai. Periksa teknologi prosesor dan pastikan tidak terlalu lama. Periksa ruang penyimpanan dan hapus file yang tidak dibutuhkan. Yang kelima, layar komputer mati. Solusinya, restart Windows Anda, periksa kabel VGA atau HDMI yang terhubung ke monitor Anda, periksa driver VGA atau HDMI yang terinstall. Jika masih tidak berfungsi, Anda mungkin perlu menginstal ulang sistem operasi Windows Anda.